Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini bersama aku Camsah dari Kopop ID. Dan pada podcast kita hari ini akan ada kedatangan seorang bintang tamu. Kita sambut saja langsung Bapak Sutrisno Widodo. Halo Pak Tris, bagaimana kabarnya? Halo, kabar baik. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Tris ini kan biasanya dipanggil Babah. Oh ya, Nah, pada podcast kali ini saya boleh nggak ya panggil dengan panggilan Babah juga? boleh. Ya nggak boleh kalau dipanggil yang maha kuasa. Aduh, baik-baik. Saya dengar-dengar Babah punya minimarket, punya toko perabotan, cabang di mana-mana. Juga punya kemitraan dengan belasan UMKM. Ngomong-ngomong, omset sebulan berapa, Bah? Omset. Waduh, ini harus buka buku nih. Kalau omset nggak begitu inget ya. Yang inget tagihannya sih lumayan. Bisik-bisik aja nih, Bah. Eh, Berapa tuh apa namanya nih? tagihannya dong? Tagihan listrik ada, kredit ada, banyak. Setiap bulan kita punya kewajiban membayar tagihan itu, ya kira-kira kalau Bank Mandiri, boleh sebut nama bank ya, itu sekitar 8, sekian juta. Di BRI kita juga dapat kredit, tagihannya 5, sekian juta. Terus ada gerobak saya tuh setiap bulan harus bayar 5 juta selama 5 tahun. Aduh, Jadi ada sekitar mungkin hampir 20 juta. wow ya banget ya Pak. Itu tagihannya aja yang saya ingat. Kalau masuknya berapa enggak ingat. Baik. Itu kan banyak banget ya, Bah. Hmm. Gimana sih cara memanajemennya? Ya sebenarnya ada teorinya. Kalau ada kan waktu kita sekolah tuh kata guru-guru tuh jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi kalau kita punya kebutuhan yang tinggi, caranya ada dua. Satu, memangkas pengeluaran. Yang kedua, menaikkan pendapatan. Jadi kalau nggak bisa memangkas pengeluaran, kita harus pendapatannya harus naik. Itu ya gimana caranya? Tuh. Dari itu semua, ada nggak sih tantangan dan kendalanya? Ya pasti ada. Apa tuh? Ada dua hal. Jadi secara teknis dan secara psikologis. Yang pertama itu tantangannya bagaimana kita, misalnya kayak gini, ketersediaan stok, terus kemudian bagaimana produk ini prospeknya ke depan, terus bagaimana menjual, terus bagaimana mengelola mitra-mitra kita, bagaimana sharing itu mensejahterakan atau menyenangkan semua pihak, itu tantangan. Jadi berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan barang, berhubungan juga dengan kompetitor kita, itu tantangan juga. Tetapi pada prinsipnya soal teknis, misalnya gini, soal kompetitor gitu kan. Iya. Pedagang yang profesional tidak peduli soal kompetitor, yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Jadi bagaimana mengelola apa yang kita jual. Ibarat kata kayak misalnya dalam satu perlombaan gitu, juara itu kan nggak pernah ada kalau nggak ada kompetisi. Artinya kompetisi itu baik sebenarnya, ada sisi positif.
Kalau misalnya kita buka warung, terus yang lain buka warung dengan warung yang sama dengan kita, jangan berpikir negatif duluan, berpikir positif bahwa pertandingan misalnya Liga Italia, Liga Inggris, Liga Champion atau Piala Dunia, Brasil itu nggak bisa dikatakan juara kalau nggak pernah berkompetisi. Artinya kalau pedagang profesional, kalau nggak ada kompetitor, ya nggak bisa dikatakan profesional, nggak bisa dikatakan dia itu juara. Jadi harus ada kompetitor. Semakin banyak kompetitor, semakin bagus karena itu akan mengasah diri kita sendiri. Yang kedua, kendala psikologis itu soal bagaimana memanajemen kita sendiri, diri kita sendiri. Bagaimana memanajemen keluarga, bagaimana memanajemen kemauan kita, kemauan keluarga, bagaimana mengontrol itu semua. Karena tidak ada orang yang sukses, tidak ada orang yang sukses ketika lingkaran dalamnya, keluarganya, dirinya itu tidak solid. Jadi kalau misalnya begini, orang membangun bisnis, tetapi dirinya sendiri belum selesai. Anak-anaknya susah dikontrol, keluarganya susah dikontrol pengeluaran, ya nggak bakalan sukses. Gitu. Jadi dua ya, kompetitor dan lingkungan keluarga. Dari itu, Babah kan pernah bilang nih sama aku, kalau pekerja itu kan dibagi jadi dua. Yang pertama itu pekerja dengan motivasi perut, dan yang kedua itu pekerja dengan motivasi karir. Bisa jelasin nggak ya, Bah? Ya, bukan hanya soal bisnis, bukan hanya soal dagang, kerja. Semua profesi sebenarnya ada dua varian motivasi seseorang. Motivasi terhadap dirinya sendiri, artinya itu motivasi perut itu motivasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang kedua adalah motivasi karir. Dalam konsep saya ada perbedaan antara dua hal ini. Misalnya kalau kita dua pihak ini kita tanyakan mana yang lebih diprioritaskan, misalnya hak orang lain, terus kemudian bisnisnya, kemudian haknya keluarga, terus kemudian kesenangan gitu. Itu jawabannya akan berbeda-beda. Orang yang motivasi bisnisnya hanya perut, maka dia akan mementingkan yang pertama adalah bagaimana dia bisa makan, bagaimana anaknya bisa sekolah, bagaimana keluarganya tercukupi, itu saja. Betul. Nah, sementara orang yang motivasi karir, dia akan menanggal apa yang menjadi prioritas dari orang yang motivasi perut itu berbeda. Orang yang profesional akan mengatakan pertama prioritasnya adalah hak orang lain atau hak mitra-mitra kerja kita. Kalau kita punya mitra kerja misalnya perbankan, kredit, orang akan berpikir itu dulu, hak orang lain. Kalau kita punya langganan, yang kita prioritaskan langganan itu dulu. Jadi pebisnis profesional yang memikirkan karir, prioritas pertama adalah orang lain, hak orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalau yang pertama tadi mikirnya makan, anak sekolah dan lain sebagainya, Tuhan keluarga. Terus biasanya orang-orang yang punya motivasi perut, motivasi dirinya sendiri, jadi tidak menempatkan dagang atau bisnisnya atau produk yang dia jual itu di peringkat pertama dalam prioritas. Yang penting dia dapat uang, sudah selesai. Sementara orang yang profesional, mereka yang ingin berkarir di bisnis, dia memprioritaskan pertama hak orang lain, kemitraan dengan orang lain. Yang kemudian kedua, dia berpikir soal produk dia.
bagaimana berinovasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, baru mikir keluarga. Jadi kadang-kadang kalau ada pertanyaan begini, kalau punya duit, taruhlah 10 juta gitu. Ada tagihan kredit apa misalnya kan apa? Ada kewajiban kredit, bayar kredit atau bayar dagangan. Terus kemudian yang kedua, anak minta bayaran sekolah. Bedanya di sini, pebisnis profesional atau yang mereka ini karir, dia akan mementingkan dagangannya. Kenapa begitu? Kenapa tuh? Karena begini, kalau hak orang lain kemitraan dengan orang lain, kita tidak bisa memuaskan orang lain, maka bisnis kita akan hancur. Sama saja kita nggak punya uang juga nanti. Iya betul. Tapi kalau misalnya orang bayar utang ntar aja, dagangan ntar aja, memang dia bisa mencukupi keluarganya dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang usahanya akan hancur. Sama saja anaknya nanti juga nggak sekolah juga, karena nggak ada biaya untuk itu. Baik. Nah, Tadi kan Baba sempat mention tentang kemitraan. ya. Nah, ada nggak sih cara supaya orang-orang tuh percaya dan mau gitu bekerja sama kita? Gimana ya, Pak? Dalam Kalau- bisnis itu secara teknis memang matematika, itu soal hitung-hitungan gitu. Jadi membangun kemitraan itu biasanya kalau saya nih misalnya membangun kemitraan dengan orang lain atau investasi atau mensupport UMKM, kita tidak pernah berpikir di awal nih, kita nggak pernah pikir soal teori dagang. Yang kita tanyakan nih sebenarnya kebutuhan hidupnya berapa, terus gagasannya apa, terus kita harus berpikir soliditas keluarganya seperti apa. Jadi hal-hal yang bersifat psikologis. Jadi kita selesaikan dulu kemanusiaannya gitu loh. Jadi sisi manusianya. Nah, ketika orang-orang ini misalnya ada persoalan soal pengeluaran atau soal kebutuhan hidup, kita kalkulasi dulu. Jadi kita jelaskan dulu bahwa kalau misalnya kita dagang seperti ini, kita wajarnya begini, kita harus begini. Nah, setelah itu baru kita ngomongin soal bisnis. Jadi membangun relasi itu dari hati, bukan soal angka-angka. Gitu. Baik. Kemudian nih, Bapak ada nggak sih tips-tips untuk para pemuda yang akan memulai bisnisnya mereka? Ya, bisnis itu yang pertama. Sebenarnya nggak cuma bisnis, semua profesi itu syarat pertamanya harus suka dulu. Suka, baik. Kenapa tuh? Atau respect terhadap profesi itu. Jadi kalau misalnya kita ini kan nggak mungkin misalnya kita ngelamar jadi tentara terus kita nggak respect sama tentara. Iya. Atau nggak suka kehidupan tentara ini, ya nggak bakalan jadi. Oh iya bener. Terus kita misalnya jualan sesuatu yang kita ini nggak suka misalnya bakwan gitu. Terus kita jualan bakwan, nggak bakalan jalan. Pertama harus suka. Yang kedua minimal tahu, walaupun nggak tahu banyak. Jadi suka, tahu, modalnya itu dulu. Jadi kalau kita suka, kita harus tahu walaupun nggak terlalu banyak. Artinya apa? Nanti kalau ada kendala dalam perjalanan, ya minimal kita awal dasarnya itu tahu. Kalau yang lain-lain kan kita bisa sambil belajar. Terus yang ketiga, jalan. Gitu. Jalan. Jadi kalau sudah suka, tahu, jalan. Terus
Oh, kalau jalan kan butuh modal, butuh tempat, butuh macam-macam kayak gitu. Terus gimana? Sebenarnya soal modal, tempat, terus apalah yang mengenai bisnis itu bagian dari perjalanan bisnis. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak bisa modal, kita bisa jadi reseller. Datang saja ke orang yang punya barang, ngomong, Pak, gimana saya kalau saya bantuin jualin produk Bapak? Itu saya yakin semua orang pengusaha pebisnis mau dibantu. Jadi makanya kalau di online atau dimanapun kan reseller sebanyak mereka itu cuma modal kamera, modal handphone, foto-foto, kemudian menjual. Tapi produknya itu bukan punya dia. Dia hanya mengutip keuntungan selisihnya, walaupun nggak banyak. Jadi kalau kita nggak punya modal, ya banyak cara seperti itu. Nah, sembari itu ngumpulin modal. Kalau udah punya modal, cobalah bangkit sendiri. Memulai bisnis sendiri, kita bisa mengontrol sendiri, mengendalikan sendiri, dan lain sebagainya gitu. Baik, berarti rumusnya STJ ya? Apa tuh? Suka tahu jalan. Wah, iya. Bukan STM sih. Apa tuh STMJ? Susu telur madu jahe. Bukan dong. Oke, sebenarnya ada juga sih kayak teman-teman para remaja kayak suka nunda-nunda gitu. Mikir kalau misalnya mulai usaha dari muda, bukannya itu perlu pengalaman dulu ya, nanti aja deh pas gede, atau enggak kayak modalnya susah nyarinya. Itu gimana ya menurut pendapat dari Babah? Kan seperti dibilang tadi, kalau bisnis itu suka tahu jalan. Artinya kalau ragu-ragu ya nggak bakalan jalan. Baik. Jadi kuncinya ya suka tahu jalan yang tadi. Sebenarnya begini, kalau ya itu wajar bagi pemula atau apalagi belum punya pengalaman, terus lingkungannya bukan lingkungan pedagang atau pebisnis. Kan pasti ada pikiran, sama saja kalau kita misalnya belum pernah nih kita ke Singapura gitu. Pikirannya tuh udah macem-macem. Ntar di sono makanannya enak enggak, atau Sudah berhayal. ntar kita kan cuman bisa ngomong bahasa Indonesia doang, nggak bisa bahasa Inggris. Kira-kira paham nggak orang Singapura? Jadi pertanyaan tuh macam-macam. Tapi kalau udah jalan, itu nanti baru tahu gitu. Artinya teori itu baik, tetapi dalam bisnis praktek itu jauh lebih baik. Nih, kalau Bapak ada yang misalnya begini, kita bisa mengukur seseorang ini bakalan maju dalam bisnisnya atau enggak melalui satu pertanyaan. Misalnya kita tanya, apa yang kamu butuhkan ketika kamu akan memulai bisnis? Orang ada tiga jawaban. Orang pertama akan mengatakan, saya butuh modal, saya butuh tempat yang strategis, saya butuh akses barang yang mudah, dan banyak pertanyaan. Kalau orang menjawab seperti ini, kemungkinan perjalanan dalam bisnisnya ke depan kemungkinan besar akan gagal. Karena dia sudah berpikir modal, finansial atau apapun, ini yang bikin orang ada rasa takut. Terus ada orang yang kedua, kita tanya, apa yang kamu butuhkan ketika kamu akan memulai bisnis? Orang kedua menjawab, yang saya butuhkan itu mentor, pendamping, terus apalah yang mengenai ini gitu. Nah, kayak gitu. Jawaban itu menandakan bahwa seseorang itu sudah paham
bahwa bisnis itu matematika, 1+1 sama dengan 2, kalau kita begini hasilnya begini, itu sudah tahu. Nah, orang yang kedua ini dia punya persoalan di dirinya sendiri, keraguan ini. Nah, ini butuh lingkungan, butuh support, butuh konsultasi, butuh belajar. Tapi dia sudah yakin bahwa bisnis itu matematika. Nah, Jadi orang apa ini yang kedepannya kemungkinan berhasil itu ada. Kemungkinan gagalnya kecil, beda sama orang yang pertama. Kalau belum mau bisnis sudah mikir modal, mikiran, nanti akhirnya nggak jalan-jalan, akhirnya gagal. Yang kedua, kemungkinan berhasilnya ada. Kalau gagal, kemungkinan sangat kecil. Tapi ada satu yang kemungkinan pasti berhasil. Oh, penasaran banget. Apa tuh, Bah? Jadi ketika ditanya, ketika berbisnis apa yang kamu butuhkan? Dia akan menjawab tantangan. Wow. Jadi orang yang menyukai tantangan sudah pasti dia akan berhasil. Suka loh, beda. Kadang-kadang kita ini kan selalu begini, kalau ada sesuatu yang buruk kita sedih, kalau ada sesuatu yang baik kita senang. Tipe orang ketiga ini orang suka tantangan. Kalau ada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang susah, dia malah senang. Misalnya mau bisnis begini tapi nggak punya modal, wah berarti tantangan kita ini modal. Gimana caranya mendapatkan modal? Apakah kita ikut orang yang punya modal, atau kita meminjam, atau apa? Ini tantangan, atau kita mengumpulkan dari sedikit demi sedikit. Dia suka tantangan itu. Nah, ketika orang suka pada tantangan, dia akan serius menghadapi tantangan. Orang yang serius menghadapi tantangan pasti berhasil. Gitu. Kalau sudah nggak suka tantangan, apalagi misalnya begini, nggak punya modal, bingung. Ada pesaing, bingung. Kan itu bagian dari tantangan. Kalau orang sudah, yang saya butuhkan tantangan. Semua bagian dari bisnis, perjalanan bisnis itu dianggap tantangan semua dan dia suka. Dan orang ini pasti berhasil. Gitu. Oke. Nah, selain itu ada juga nih pasti teman-teman yang masih merasa insecure gitu untuk memulai bisnis, karena kan banyaknya udah banyak banget sekolah-sekolah bisnis kayak yang tadi sempat disebutin, kayak konsultan untuk bisnis gitu. Sebenarnya perlu banget nggak sih, Bah? Konsultan, kalau kata Bob Sadino nih, Om Bob itu bilang konsultan, sekolah bisnis dan lain sebagainya itu omong kosong. Aduh. Kenapa? Karena orang-orang ini bisa ngomong tapi nggak bisa praktek. Nggak ada konsultan yang kaya, yang bisa bisnis. Kalau dia bisa bisnis, dia nggak bakal jadi konsultan. Jadi konsultan itu omong kosong. Makanya dalam bisnis yang dibutuhkan adalah tantangan. Baik. Jadi kalau ada tantangan, ya teori itu penting. Pengetahuan itu penting, konsultasi itu penting, tapi yang paling penting itu tantangan. Jadi jangan pernah takut terhadap tantangan. Baik. Gitu. Wah. Udah sekian menit nih kita ngobrol-ngobrol. Terakhir nih, Bah. Boleh dong sampaikan beberapa pesan singkat untuk teman-teman yang lagi dengerin. Pesan singkatnya begini. Kalau memulai bisnis atau jualan, misalnya jual apa produk tertentu, kalau masih bingung mau bisnis apa ya, sederhana, lihat apa yang ada di sekitar kita. Apakah itu kulkas, apakah itu sabun, apakah itu beras atau apa. Apapun, misalnya HP atau apalah gitu. Nah, ketika kita bingung menentukan barang ini laku nggak kalau kita jualan, lihat aja di sekitar rumah kita. Kalau ada barang di rumah kita, berarti jualan barang itu laku. Nah,
Laku berapanya ya itu tergantung kita. Jadi kalau masih ngeblank, mau jualan apa, mau lihat aja sekitar kita. Jadi nggak ada pabrik yang memproduksi sesuatu yang nggak dibutuhkan manusia. Pasti ada Pasti fungsinya. ada. Jangankan yang misalnya yang kelihatan, misalnya produk-produk kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Bahkan tusuk gigi aja coba bayangin. Itu ternyata bisa jadi bisnis yang besar kalau serius gitu. Betul. Baik, pesan tadi telah menjadi akhir dari obrolan kita. Sayang sekali, padahal udah seru banget nih ngobrolnya ya. Nah, semoga apa saja yang teman-teman simak tadi, termasuk aku, bisa menemukan sisi terang nih dalam bisnis usahawan. Maksudnya sekarang teman-teman udah mulai ada inspirasi kan. Nah, aku ucapin terima kasih banyak banget buat Babah yang udah menyempatkan waktu untuk mengisi warna pada podcast pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah setia denger sampai habis nih. Dan jangan lupa juga ya untuk teman-teman baca lagi majalahnya. Majalah dengan judul Sisi Terang Usahawan oleh Goldpop sampai habis ya, biar teman-teman bisa dapetin lebih banyak pengetahuan dan informasi. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe juga nih. Juga ada Instagram Goldpop juga loh teman-teman. Boleh dicek ya, ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.